Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan membahas kasus 1, di mana yang menjadi coach-nya adalah Pak Imam dan coaching-nya Bu Robi, dan untuk pengamat sendiri yaitu saya, Bu Eva. Oke, kepada Pak Imam dan Bu Robi dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum, Robi. Waalaikumsalam, Pak Imam. Iya, nanti pas jam istirahat, kamu ke ruang guru ya, temui saya ya. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak Imam. Waalaikumsalam. Robi masuk sini, saya Ya, mau terima ngobrol. kasih, Pak. Ya. Robi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya, supaya tetap semangat belajarnya. Amin. Robi tahu nggak kenapa saya panggil ke sini, ke ruang guru? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Wali kelas kamu berarti belum ngomong juga ya ke kamu ya? Oh, tentang pidato bahasa Inggris ya, Pak? Nah, kurang lebihnya tentang itu. Nah, kemarin saya diberitahu pembina OSIS ada lomba pidato bahasa Inggris nih Pak Imam gitu, tingkat kabupaten. Nah, kan kelas 8 nih ada Robi nih yang pintar bahasa Inggris gitu. Guru-guru juga tahu kamu pintar, anak-anak juga teman-teman tahu. Nah, saya mau menawarkan ke kamu. Kamu mau nggak ikut pidato bahasa Inggris ini? Tapi, Pak, kayaknya saya kok deg-degan ya, Pak. Saya nggak pede. Saya kayaknya Kenapa? kalau saya ketemu banyak orang, kalau saya ditonton sama banyak orang, saya grogian, Pak. Jadi langsung panas dingin. Jadinya apa yang saya mau ngomongin pasti biasanya udah langsung gak fokus, begitu lupa. Gitu. Ya. Terus gimana nih? Kamu jadinya ikut atau enggak? Karena pendaftarannya 2 hari lagi ditutup. Sayang banget, Robi, kalau kamu sampai nggak ikut. Kamu kan pinter. Secara akademik bahasa Inggrisnya oke. Nilai-nilai bahasa Inggris kamu juga nggak pernah di bawah KKM. Sayang banget nih. Jadi saya butuh jawaban kamu nih. Kira-kira gimana nih? Walaupun kamu nervous atau segala macamnya, saya butuh jawaban kamu aja. Kamu mau atau tidak? Ayo. Kira-kira gimana ya, Pak? Saya emang bisa ya, Pak? Kok saya jadi nggak pede deh? Saya pikir saya mampu nggak sih, Pak? Insya Allah mampu. Emang kenapa kamu masih belum percaya diri? Kenapa belum pede? Ya saya takut aja kemampuan saya mungkin nggak sebagus dengan teman-teman saya yang lain. Tambah lagi saya juga kan kurang pede, Pak, kalau misalnya ketemu sama teman, ditonton sama banyak orang. Saya deg-degan. Kalau deg-degan wajar, normal. Saya juga masih nervous aja kalau ngajar di depan anak-anak. Nggak apa-apa, nanti kita bisa latih. Kalau kamu nervous, kamu deg-degan, menurut kamu solusinya gimana dong nanti? Gimana ya, Pak? Kalau saya latihan di depan kaca, efektif nggak ya? Efektif nggak ya? Soalnya nanti ketika lombanya kan offline ya. Lombanya offline, kita datang ke Jadi sekolah. nanti semuanya bakalan nonton langsung nih, Pak? Nggak langsung. Betul. Apalagi yang nonton kamu itu nggak cuma teman-teman kamu, nanti juga teman-teman ada beberapa yang diajak. Nah, yang nonton kamu bahkan ada dari sekolah lain juga, bahkan ditonton sama juri, sama panitia lombanya, banyak banget yang nonton kamu. Nah, kalau kayak gitu, kalau cuma di depan kaca gimana ya? Kalau untuk melatih ekspresi oke, tapi untuk melatih percayaan diri kamu kayaknya belum efektif deh. Ada ide lain nggak, Robi, selain itu? Apa ya, Pak? Gini aja, Pak. Gimana kalau saya nanti latihan di depan teman-teman saya dulu? Jadi nanti teman-teman saya panggil beberapa orang yang teman dekat saya coba mereka jadi audiens saya, kira-kira bisa nggak ya, Pak? Boleh, good idea, ide bagus sih. Jadi nanti kalau dari saya coba saya fasilitasi ya, kamu juga bisa tampil di depan guru-guru nih, supaya mental kamu lebih terlatih. Terus
perform di depan anak-anak juga oke. Nanti saya atur jadwalnya. Misalnya hari ini kita kan masih punya waktu seminggu lebih. Hari ini kamu di 81, besok kamu di 82 gitu. Supaya paling enggak nervous kamu lebih berkurang lah. Kamu belajar untuk lihat audiens yang banyak. Itu. Nah, kalau menurut kamu kalau latihan di depan anak-anak ya, di depan anak-anak atau di depan guru, itu bisa jadi ukuran keberhasilan kamu gimana? Berarti kalau misalnya saya berhasil itu, kalau saya udah nggak lagi deg-degan, saya bisa fokus, saya bisa lancar kali ya, Pak. Mudah-mudahan Ya. sih deg-degannya hilang sih, Pak. Ya, mudah-mudahan. Paling enggak kamu jadi bisa belajar mengelola nervous ya. Mengelola nervous supaya kamu bisa jauh lebih tenang nanti ketika lomba. Jadi lombanya ikut ya, sayang kalau nggak ikut. Iya deh Pak, saya ikut. Oke. Nah, cuman gini Robi, kamu kan udah ada ide bagus tuh, bagus banget malah. Bisa perform, latihan perform di depan anak-anak, bahkan saya pengen juga kamu perform di depan guru. Terus komitmen kamu gimana kalau buat latihan perform di depan anak-anak atau teman-teman yang lain? Kamu bisa komitmen nggak? Kamu bisa tetap jaga semangatnya gimana caranya? Gimana kalau misalnya saya bikin jadwal kali ya, Bu? Saya bikin jadwal, terusnya nanti saya bikin jadwalnya itu, jadi progresnya dikit-dikit Pak. Kalau langsung banyak orang kan saya jadi nggak bisa ini ya adaptasinya. Jadinya dari teman saya di minggu pertama sama teman saya, lalu nanti kalau misalnya udah oke, saya lanjut baru sesuai dengan masukan Bapak, saya bisa Yang di depan guru nanti ya. ya. Ya, karena ketika juga nanti ada guru-guru juga yang nonton. Jadi kamu latihan dulu tampil di depan guru-guru sekolah kita ya. Iya deh Pak. Ya, oke. Saya cuma bisa mensupport, memfasilitasi kamu. Kamu harus tetap semangat. Semoga rencana kamu berjalan baik dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Sukses ya, Robi. Ya, makasih doanya ya, Pak. Ya udah kamu bisa balik lagi ke kelas. Jamnya juga udah mau masuk jam pelajaran keempat. Sukses ya, good luck. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama, Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini saya jadi pengamat. Berdasarkan diskusi tadi, pengamatan saya yaitu di sini Coach sudah menyampaikan tujuan di awal dengan memanggil Koci untuk diajak berdiskusi, dan Koci menyampaikan perasaannya yang deg-degan karena diminta untuk berlomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Dan untuk identifikasi di sini Coach sudah menanyakan masalah yang dihadapi Koci dan bagaimana bagaimana mengatasi masalahnya tersebut. Dan di sini juga untuk rencana aksinya di sini Koci sudah menyampaikan untuk berlatih di depan kaca dan berlatih di depan teman-temannya untuk aksi berikutnya. Dan di sini juga tanggung jawab di sini Koci sudah mengarahkan Coach sudah mengarahkan Koci untuk tanggung jawabnya terhadap komitmen yang sudah dilakukan. Itu saja sih pengamatan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kasus 2. Bu Robi yang buka. Siap. Pakai assalamualaikum lagi nggak Pak? Boleh. Boleh pakai assalamualaikum lagi. Nanti kan yang ini buat videonya buat Bu Eva. Nanti kita cut di potongnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan latihan praktek coaching metode Tirta pada kasus 2. Untuk kasus 2 ini sebagai coach itu Bu Eva, sebagai coach adalah Pak Imam, dan sebagai pengamat saya sendiri yaitu Bu Robi. Mungkin langsung saja dipersilakan untuk Bu Eva dan Pak Imam. Silakan. Terima kasih Bu Robi.
Halo Imam. Iya, Bu Eva. Ya, Imam, kalau Ibu Hmm, perhatikan, kamu hmm. akhir-akhir ini murung deh. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini, kalau Ibu boleh tahu? Lagi agak nggak mood, Bu. Lagi agak bete. Gimana ya saya ceritainnya? Boleh saya Ya, cerita ke Ibu emangnya? boleh. Kamu ingin berdiskusi dengan Ibu, Sih, Bu. Gimana bisa ya? meluangkan waktu untuk diskusi ini. Iya, Bu. Saya lagi ada ya bete juga, terus lagi kurang semangat juga belajar, terutama di pelajaran Bu Eni, Bu. Oh Gimana ya, saya begitu. ngerasanya jadi nggak semangat sekarang di pelajaran Bu Eni. Oh begitu. Oke, Mm-mm. baik. Kira-kira apa nih harapannya dari Imam dari diskusi kita ini? Harapannya apa nih? Harapan saya bisa cerita ke Bu Eva, karena saya belum pernah cerita sebelumnya, Bu, ke guru-guru lain, apalagi ke teman saya nggak berani. Cuman ke Bu Ya. Eva, saya mau cerita deh, gitu. Iya, baik deh. Coba kamu ceritakan apa yang mengganjal di perasaan kamu saat ini. Hmm, tapi Bu Eva jangan cerita ke yang lain dulu ya, Bu. Ini Ya, saya siap, cerita ke Bu Eva doang ya. siap. Iya, jadi gini Bu, saya akhir-akhir ini gimana ya sama Bu Eni. Nggak nyaman gitu Bu kalau di pelajaran Bu Eni. Gimana Ya, ya? yang Saya menyebabkan tidak aman, tidak nyaman. tidak nyamannya saya disindir melulu sama Bu Eni. Saya nggak gimana ya nggak nyangka kok saya disindir sama Bu Eni ya saya salah apa ya gitu. Padahal kemarin habis ulangan harian ya nilai saya lumayan bagus juga gitu Bu, nggak di atas KKM. Cuman Bu Eni nyindir-nyindir terus, nyindir-nyindir saya melulu gitu. Sayanya jadi ngerasa nggak nyaman terus anak-anak juga jadi ikutan nyindir-nyindir saya. Saya Oh, jadi males sendiri gitu Bu, jadi nggak semangat. iya, menurut kamu kira-kira apa ya menyebabkan Bu Eni seperti itu ke kamu? Hmm, kalau saya tanya ke beberapa teman saya di kelas ya, yang saya tahu teman-teman saya itu ikut les Bu. Jadi Bu Eni Hmm. itu buka les privat. Terus teman-teman saya hampir semuanya sih Bu, setahu saya mereka pada ikut les Bu Eni sama Bu Eni gitu. Terus ya mungkin karena hanya saya gitu ya Bu yang nggak ikut les. Ya saya juga mau sih Bu, cuman ya saya belum bisa ikut Bu gitu. Terus Bu ini nyindir-nyindir, padahal nilai saya udah cukup bagus gitu, udah usaha saya sendiri setiap ulangan, setiap tugas itu. Nah Bu Eni itu, Bu Eni juga kelihatannya nggak apa ya Bu, nggak fair lah gitu ke saya, masalah nilai, masalah yang lain gitu Bu. Oh baik, coba. Ibu pengen tanya, Imam apakah sudah menanyakan hal ini langsung ke Bu Eni? Belum, belum. Saya bingung Bu, nanyanya gimana, nggak berani juga. Makanya Oh saya begitu. cerita ke Bu Eva aja deh. Kira-kira apa nih rencananya? Rencana saya ya, ya iya sih Bu. Nanti ke depannya saya mau coba ngomong ya sama Bu ini ya. Mm-mm. Maksudnya saya kenapa kok disindir-sindir terus, saya kan jadi nggak nyaman. Tadinya saya nyaman-nyaman aja Bu di pelajaran Bu Mm-mm. ini, cuman kok semenjak Bu Eni buka les privat, apa karena saya nggak ikut les ke Bu Eni gitu, Bu Eni kok nyindir-nyindir terus. Itu sih Bu, terus saya juga rencananya ya mau minta tolong ke Ibu gitu buat memfasilitasi saya buat ngobrol sama Bu Eni. Saya pengen ngobrol tapi masih ada rasa takut gitu Bu, takut malah diomelin. Kalau setelah Ibu ngomong nih sama Bu Eni, misalkan, Hmm. nah, apalagi nih yang ingin kamu lakukan? Misalnya Ibu udah ngomong Hmm. nih, Hmm. ke Bu Eni, Hmm. terus kata Bu Eni, baik saya mau ngomong sama Imam gitu. Iya, boleh deh Bu. Kalau kalau kayak gitu nanti saya ngomong baik-baik kali ya Bu ya. Saya Iya, kalau bagaimanapun kan Bu ini juga guru saya gitu. iya. Saya mau coba buktiin juga Bu. Saya mau coba buktiin Mm-mm. ke Bu Eni, walaupun mungkin saya sejauh ini belum bisa les sama Bu Eni, tapi saya masih tetap harus semangat belajar buat Mm. ngebuktiin ke Bu Eni nanti kalau ada tugas-tugas lagi, kalau ada ulangan lagi, nilai saya juga nggak kalah sama teman-teman saya yang les sama Bu Eni. Itu Bu.
Saya mau Ada lagi, buktiin aja, Bu. ya ada lagi nggak yang mau belajar kira-kiranya? Kalau bikin petisi boleh nggak ya, Bu? Ibu Saya mau dukung minta sih, dukungan teman-teman juga, Bu. Minta tanda boleh. tangan gitu, Bu. Iya, Ibu Ada dukung nggak? rencana kamu. Ada nggak dari kelas lain yang ngalamin kayak saya juga gitu? Berarti Apa? berdasarkan dari hasil diskusi kita ini nih semuanya, rencana Hmm, prioritas kamu apa nih yang pertama kali yang akan dilakukan prioritasnya? hmm, paling nanti yang pertama kan minggu besok mau PTS ya, Bu ya. Ya, PTS. Nah, itu harus saya buktiin nih, Bu, di PTS. Dari segi nilai juga harus saya buktiin oke. bahwa walaupun saya nggak les sama Bu Hmm, ini, nilai saya juga nggak mau kalah sama teman-teman saya yang les. Saya mau belajar lebih semangat, saya nanti mau belajar sama teman-teman saya yang lebih pinter gitu, Bu, supaya saya nggak kalah sama teman-teman yang lain. Dan Bu ini juga semoga kedepannya nggak nyindir-nyindir saya lagi ya, Bu ya. Kan nggak enak juga. Amin. Ya, Ibu suka dengan semangat kamu. Nah, selanjutnya nih, komitmen kamu terhadap rencana tadi yang akan kamu lakukan apa nih? Hmm, Kan tadi baru rencana nih, sekarang hmm, komitmennya apa nih untuk saya kedepannya? saya mau belajar kelompok, Bu. Nah, Mau sekarang kan belajar kelompok. sekolahnya udah PTMT sekolah kita ya, Bu. Jadi Ya, bisa ketemu teman-teman nih, ada beberapa teman saya yang eh, pinter lah gitu, Bu. Nanti saya hmm, mau coba belajar kelompok sama mereka gitu. Terus mau lebih rajin lagi belajarnya. Terus walaupun gimana pun, walaupun Bu ini nyindir saya, ya saya kalau ada yang nggak ngerti, ya saya tetap memberanikan diri, Bu, untuk nanya ke Bu Eni kalau ada soal-soal yang nggak ngerti buat persiapan PTS minggu depan. ya, oke, bagus. Ibu dukung usaha kamu. Nah, kira-kira apakah kamu butuh seseorang untuk menjaga komitmen kamu itu? Butuh sih, Bu. Saya butuh dukungan dari Ibu. Ya, Ibu wali kelas saya ya, Bu. Butuh dukungan ya. dari Ibu. Saya butuh dukungan dari teman-teman. Saya juga eh, apa? Butuh doa dari orang tua saya juga, gitu. Yang penting saya butuh dukungan dari Ibu karena Ibu orang pertama nih yang bisa saya ceritakan tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini. Oke, baik. Kalau hasil dari diskusi ini, kira-kira nanti apa yang akan dilakukan? Ini kita sudah Saya, diskusi nih. Nanti kira-kira ada tindak lanjutnya lagi nggak? ada, Bu, yaitu yang tadi saya bilang ke Ibu, saya mau buktiin ke Bu Eni ya, apalagi kan Ya. Bu Eni, apalagi minggu depan PTS saya mau buktiin dari segi nilai saya dulu nih, Bu. Gitu, kalau saya nggak kalah sama teman-teman yang les sama Bu Eni. Saya mau hubungin teman-teman saya untuk ngajak teman-teman saya belajar kelompok, gitu. Oke, berarti apakah Imam sudah ini dari hasil diskusi ini, apakah sudah lega nih perasaannya sekarang? Atau masih ada yang Hmm, mengganjal? lega, Bu, lega Oh, sudah lega. karena udah semingguan ini sebenarnya, Bu, saya ngerasain nggak nyaman, terus saya memberanikan diri buat cerita ke Bu Eva deh. Jadi akhirnya sekarang saya lega banget, Bu. Alhamdulillah. Baik, nanti Ibu tunggu ya hasilnya ya. Ya, Semoga Bu. ada kabar yang lebih baik dan ada perubahan yang lebih baik. Ya, Bu. Nah, Makasih banyak ya, Bu Eva, ya, sudah dengerin. sama-sama. Tetap semangat, Ya, Imam. Bu, semangat. Semangat selalu. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Masih di mute, Bu Robi. Masih di mute. Baik, kita sudah mengamati tentang kasus 2 yang terjadi pada salah satu siswa di dalam kelas matematika. Nah, dari pengamatan yang saya lihat, maka coach sudah sangat menyampaikan tujuannya dengan jelas pada kegiatan coaching kali ini. Nah, di situ coach juga sudah sangat mahir dalam menggali, mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada coach dan mengidentifikasi potensi yang sudah dimiliki oleh coach tersebut. Nah, untuk rencana aksinya, coach sangat cerdas dalam mengarahkan.
Jadi coach tidak memberikan masukan, tapi lebih sama mengarahkan si coach dalam mencari jalan keluar di tiap-tiap masalahnya. Karena di sini coach Bu Eva sebagai coach yang pertama itu mengapresiasi bahwa Imam akan berdiskusi dengan Bu Eni terkait dengan masalah tersebut. Lalu setelah itu Bu Eva juga memfasilitasi Imam untuk dapat punya waktu yang cukup buat berbicara dengan Bu Eni. Dan untuk yang kelanjutannya rencana aksi Imam adalah untuk menuliskan petisi yang akan disampaikan juga dengan teman-temannya di kelas yang lain. Menurut saya untuk rencana aksinya cukup terstruktur, cukup baik, dan pada tahapan terakhir Bu Eva sudah sangat baik dalam menanamkan komitmen kepada Uci. Dan setelah itu kita dapat saksikan bahwa ternyata Koci mulai lebih lega dengan apa yang masalah yang dihadapinya dan dengan apa solusi-solusi yang dia dapati sendiri dari hasil coaching hari ini. Nah, ini adalah pengamatan saya untuk kasus 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Robi. Lanjut. Lanjut lagi, kasus 3. Yang kasus 2 keren, panjang. Saya sebenarnya ntar dikat ya. Bu Eva nanya mulu, kan tadi udah ya. Kok jawab apa lagi ya? Tapi bagus lah Pak, serius. Tapi bagus, sayanya jadi lebih natural. Lebih apa adanya. Bu Eva juga. Oke, berarti ini sekarang tinggal saya ya? Ya. Saya jadi coach. Pak Imam ya, buka ya? Bentar dulu, bentar. Saya kok jadi deg-degan, jadinya buyar. Tarik nafas. Coba. Saya jadi deg-degan, jadinya agak ini. Oke, siap. Udah? Ya. Udah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang berisikan anggota kelompoknya adalah Bu Robi, Bu Eva, dan saya Pak Imam. Kali ini akan mempresentasikan kasus 3. Yang sebagai coach adalah Bu Robi, sebagai coachee adalah Bu Eva, dan pengamat adalah saya sendiri. Silakan dimulai Bu Robi dan Bu Eva. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Bu Eva, kok kayaknya nggak semangat sekali? Iya nih. Kenapa nih? Iya, saya lagi kesel. Ih, kenapa keselnya? Iya, kesel aja hari ini. Saya kesel sama kepala sekolah. Coba cerita dong biar saya tahu masalahnya kenapa. Iya, begini nih Bu. Tadi hari ini kan ada pengawas yang akan supervisi. Kebetulan masuk ke kelas saya pengawas tersebut. Nah, setelah saya melakukan pengajaran, ternyata pengawas tersebut laporlah kepada kepala sekolah. Akhirnya saya ditegur. Nah, laporannya itu menurut kepala sekolah, saya dianggap tidak mengajarnya tanpa buku teks, jadi tidak sesuai dengan kurikulum. Begitu, Bu. Oh gitu. Terus kira-kira responnya pengawas gimana Bu? Iya, jadi kata pengawas tersebut katanya saya nggak sesuai. Padahal menurut saya nih ya Bu ya, kalau saya pas pada saat pengajaran itu saya sudah pengajaran tersebut sudah sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Saya saat itu menggunakan quizzes nih. Nah, terus saya juga meminta tugas anak-anak untuk berkelompok. Nah, tapi rupanya pengawas tersebut tidak sesuai katanya. Makanya
dilaporkanlah saya kepada kepala sekolah. Lalu ya akhirnya saya ditegur deh sama kepala sekolah. Sangat disayangkan sekali ya Bu, padahal kalau misalnya pengajaran Ibu udah sesuai dengan kurikulum walaupun tidak pakai buku tes, menurut saya sih bisa bisa menjadi salah satu pengembangan pendidikan sebenarnya. Jadi pembelajaran bukan hanya berbasis sama buku teks aja sih. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalnya masalahnya kayak gini, Ibu mau melakukan apa? Nah, ini nih Bu, nih. Karena kesel nih ya, tadi, saya ditegur itu saking kesalnya akhirnya, saya punya ide nih, gimana nanti saya minta umpan balik nih kepada siswa-siswa saya, yang pada saat pengajaran tersebut nih datang pengawal yang diawasin sama pengawas, bahwa kalau memang pengajaran tersebut, mereka jadi semangat, gitu. Jadi semangat, nanti saya minta umpan baliknya nih ke siswa-siswa. Setelah itu rencana saya, nanti saya juga akan, kalau karena ini sudah berhasil pengajarannya, lalu saya akan imbas nih ke teman-teman saya yang lain yang ada di sekolah kita, Bu, supaya nanti dilihat juga hasilnya sama kepala sekolah. Oh, ternyata apa yang sudah saya lakukan pengajarannya, membuat pembelajarannya jadi sangat menarik buat anak-anak dan anak-anak juga semangat untuk mengikuti pelajaran saya. Rencananya sih begitu, Bu. Oh, berarti Ibu mau membuat rencana diawali dengan by data kali ya. Jadi kita cari datanya dulu nih di siswa. Kita cari nih kira-kira ada efeknya atau enggak ya pembelajaran Ibu. Iya, betul. Pokoknya saya ingin cari data dari siswanya untuk umpan baliknya kan, dari umpan balik, lalu nanti saya minta ke teman-teman untuk melakukan apa yang seperti saya, baru nanti saya ini laporkan kepada kepala sekolah bahwa, ternyata, seperti ini loh, yang terjadi gitu. Meskipun saya, pengajaran tidak menggunakan buku teks, ternyata anak-anak lebih menyukai gitu. Rencananya seperti itu. Ih, saya dukung banget loh, Bu. Apalagi pembelajarannya pasti menarik banget. Saya juga mau ikut loh, diimbaskan sama Bu Eva kalau misalnya benar apa nanti ada tindak lanjutnya seperti itu. Saya nanti daftar duluan ya, Bu, buat ikut penyimbasan sama Ibu. Saya Iya, mau boleh belajar boleh, langsung Bu. sama Ibu. Dukung saya ya, Bu. Mudah-mudahan saya bisa berhasil nih, supaya saya bisa membuktikan juga nih sama kepala sekolah. Jadi, ternyata apa yang dibilang sama pengawas itu, oh ternyata di lapangannya beda gitu kan, tanpa buku teks ternyata kita bisa kok anak-anak, lebih senang kok belajarnya gitu, lebih semangat gitu, dengan menggunakan berbagai media pembelajaran dan teknologi juga, begitu. Apalagi kan sekarang, emang teknologinya sudah maju kan, Bu. Jadi Iya, pasti anak-anak lebih semangat kan? Nah, seperti itu, Bu. setuju Bu. Kita sebagai guru berarti memang sudah harus mengikuti zaman. Karena kan zaman sekarang zamannya anak digital ya. Berarti kita juga Nah, sebagai iya. guru harus melek digital nih. Iya, masa pakai textbook terus, Bu? Kalau itu mah zaman ibu saya kayaknya. Nah, berarti nih, kan kita udah punya solusi nih dari permasalahan Ibu. Eh, Kira-kira kapan nih Ibu mau melaksanakannya? Oh, rencananya sih dalam waktu dekat ini nih saya akan melaksanakannya. Oh iya, satu lagi, kemungkinan saya akan juga merekam nih pada saat, saya pengajaran tersebut. Nah, supaya ini ada bukti otentiknya nih berupa video. Nanti biar kepala sekolah sendiri juga bisa, atau enggak saya ngundang kepala sekolah untuk masuk ke kelas saya pada saat ngajar. Nah, kira-kira itu juga bisa kan ya, Bu, ya? Oh, bisa Supaya dia bisa banget. Supaya dia bisa melihat langsung bahwa ternyata, pengajaran saya, seperti ini loh gitu. Begitu. Benar-benar Bu, benar Bu. Saya setuju. Berarti nanti selain kita mengasih data, kita juga langsung memberikan aksi nyata langsung di lapangan. Ternyata kepala sekolah bisa lihat efeknya apa nih pembelajaran walaupun tidak pakai buku teks dengan menggunakan media-media lain. Ternyata itu jauh lebih menarik buat siswa. Nah iya, rencananya sih saya juga begitu buat pembuktiannya sama kepala sekolah. Jadi nih, meskipun nanti pengawas, suatu saat datang lagi ke sekolah, entah itu mengawasi saya atau teman-teman guru yang lain, setidaknya, wah ternyata, sama ya gitu kan. Jadi, oh ternyata, hasilnya beda. Nah seperti itu.
Oke, berarti kita sama-sama berdoa berarti dari sekarang. Kita sama-sama Iya. berdoa, mudah-mudahan rencana yang udah dibuat sama Bu Eva berjalan dengan lancar. Saya pun mendukung semua rencana yang sudah dibuat sama Bu Eva, dan saya yakin Bu Eva pasti menjadi pengajar juga yang menarik buat siswanya. Ya, amin. Ibu dukung saya terus ya, Bu ya. Siap. Terima kasih ya Bu Robi sudah mendengarkan ini keluh kesah saya, dan rasanya saya udah plong, sudah bisa menyampaikan unek-unek yang ada di hati saya. Terima kasih ya Bu Robi. Jangan lupa dukungannya buat saya nih. Iya, sama-sama Bu Eva. Ini juga pembelajaran kan buat saya. Ya, terima kasih Bu Robi. Sama-sama Bu Eva. Selesai. Terima kasih Bu Robi dan Bu Eva. Oke, baik. Pengamatan dari saya terhadap kasus 3 ini, yaitu tentang kegelisahan seorang rekan guru. Bu Robi sebagai coach dan Bu Eva sebagai coachee sudah melaksanakan langkah-langkah dalam model kita ini dengan baik, dimulai dengan penyampaian tujuan yang sudah baik, dan Bu Robi sebagai coach juga sudah mengidentifikasi ada masalah apa sih yang ada pada Bu Eva. Seperti itu, sampai Bu Eva mau menceritakan permasalahannya secara detail, hubungannya dengan pengawas dan kepala sekolah. Setelah itu, Bu Robi juga sangat berhasil dalam memberikan penguatan-penguatan dari apa aja sih rencana Bu Eva, seperti merekam kegiatan belajar mengajar, terus mengundang kepala sekolah untuk melihat Bu Eva mengajar, sampai-sampai mau buat umpan balik ya, membuat minta pendapat dari anak-anak, bisa dengan kuesioner segala macam sebagai data kita, nanti bisa ditunjukkan ke pengawas seperti itu. Atau langkah yang terakhir dari Bu Eva juga sangat bagus banget, membuat pengibasan kepada guru-guru yang lain, supaya guru-guru yang lain juga melek teknologi di zaman digital ini. Lalu langkah yang terakhir yaitu tanggung jawab. Bu Robi juga selaku coach sudah menanamkan tanggung jawab yang luar biasa. Bu Eva juga selaku coach sebagai guru juga memiliki komitmen yang luar biasa untuk membuktikan bahwa pengajarannya dengan model apapun, dengan sumber pembelajaran yang seperti apapun tetap berlangsung dengan baik, bahkan menyenangkan, dan tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Dasar. Dulu,